Baik, Solihah, kita masuk ke materi tentang adab terhadap orang tua dan guru. Guru itu juga bisa diartikan juga nanti dengan sesama juga ya, gitu. Nah, kita akan membahas mulai dari pengertian, dasar hukum, jenis-jenis dan hikmahnya. Nah, menurut pengertian, menurut bahasa, adab itu adalah norma atau aturan, dan dalam kosakata bahasa Arab, kata adab itu berasal dari tasrifan yang berarti mengundang atau mengajak. Dinamakan adab karena ia mengajak manusia kepada perbuatan terpuji dan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Tapi kemudian menurut istilah, adab itu adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Sedangkan orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita yang telah merawat, membesarkan, mendidik dari dalam kandungan hingga dewasa. Nah, guru adalah orang tua kedua yang kemudian berjasa dalam mendidik kita pada jalur pendidikan formal. Jadi, adab terhadap orang tua dan guru adalah norma atau aturan sopan santun terhadap orang tua dan guru yang didasarkan atas aturan agama. Dasar hukum adab terhadap orang tua dan guru itu ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang di sini artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, ada juga di sini dasar hukumnya al-hadis ya. Nah, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, tidak termasuk umatku orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami, menyayangi yang lebih muda dari kami, dan tidak mengetahui hak seorang ulama. Oke, jadi jenis-jenis adab terhadap orang tua dan guru itu ada yang pertama, patuh terhadap perintah orang tua dan guru. Sebagai seorang anak dan siswa, hendaknya kita selalu tunduk dan patuh kepada perintah kedua orang tua dan guru dalam segala hal yang baik-baik yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu kita tidak boleh berkata kasar terhadap orang tua dan guru, ya. Kemudian yang ketiga itu harus berusaha menyenangkan hati orang tua dan guru, di mana kita hendaknya melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan hati dan mendatangkan ridho orang tua dan guru. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu mendoakan orang tua dan guru gitu. Kita hendaknya selalu mendoakan orang tua dan guru sebagai salah satu wujud terima kasih kita kepada mereka. Nah, adapun hikmah dari beradabnya kita atau memegang adabnya kita terhadap orang tua dan guru adalah yang pertama, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Betul, seorang bijak itu pernah berkata bahwa ilmu yang bermanfaat adalah cahaya. Dengan ilmu, akhlak, adab, dan ibadah seseorang akan bertambah baik. Nah, yang kedua, hikmahnya adalah kita dimudahkan dalam setiap urusan, diluaskan rezeki dan panjang umur. Dalam menjalani kehidupan di dunia, setiap manusia pasti memiliki urusan atau masalah yang harus diselesaikan dan berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Karena itu merupakan salah satu jalan agar dimudahkan oleh Allah dalam menyelesaikan setiap urusan, diluaskan rezeki dan dikaruniai umur yang panjang. Karena dari doa-doa dengan kita itu berbuat baik kepada mereka, memiliki adab yang baik pada mereka, dari kalimat-kalimat doa mereka mengalir untuk kita gitu ya, yang itu diijabah oleh Allah insyaallah. Hikmah yang ketiga adalah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Surga itu merupakan tempat kesudahan yang abadi yang diinginkan oleh seluruh umat manusia, dan surga dapat dicapai salah satunya dengan jalan berbakti kepada orang tua dan guru gitu, karena sudah jelas jaminan Allah kalau kita berbirrul walidain dan berbakti juga kepada guru itu ada jaminan surga. Nah, itu tadi materi tentang berbakti atau memiliki adab terhadap orang tua, guru, dan juga sebenarnya ke sesama, karena kita harus berbuat baik kepada sesama manusia siapapun itu, entah itu sesama sukunya, sesama muslim, berbeda agama, berbeda suku, kepada siapapun kita harus berbuat baik, karena Rasulullah pun mengajarkan kita harus berbuat baik kepada seluruh umat manusia walaupun itu berbeda agama. Yang penting lakum dinukum wali yadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi untuk habluminan nasnya atau berbuat baiknya itu mutlak ke semua orang. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita nggak perlu membalas, kita balas saja dengan perbuatan yang baik, karena kita tidak pernah tahu perbuatan baik mana di seumur hidup kita yang kita lakukan yang itu bisa menjadi wasilah kita Allah merahmati kita untuk masuk surga. Baik, kita lanjut ke forum diskusi. Kalau tidak ada yang karena sudah materinya sudah selesai, kita lanjut ke forum diskusi. Siapa tahu nanti ada yang mau ditanyakan di kehidupan sehari-harinya tentang adab berbuat baik terhadap orang tua, guru, dan sesama manusia.